apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Oke. Terima kasih ya sudah antusias untuk menonton video aku di channel Mela Morgan. Bahwa untuk general reading ini itu tidak bisa semuanya resonate, dan aku harap kalian di sini juga memahami bahwa ini sifatnya adalah hiburan untuk kamu ya, anggap aja hiburan lah. Jadi nggak boleh baper, kita harus senang-senang. Di sini untuk temanya adalah yang fokus ya, yang fokus memikirkan dirimu. Siapakah seseorang yang fokus memikirkan dirimu? Nanti apa yang dia pikirkan? Apa yang dia mau? Kita lihat di sini ya. Kita ambil 7 kartu di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kalau aku bisa bilang ya, kalian itu mungkin terpisah jarak dan waktu. Chatting-chattingan aja, hanya lewat sosial media untuk komunikasinya. Orang ini nggak jujur ya akan statusnya. Kemudian dia ini sebetulnya dari keluarga berada, mungkin seperti itu. Dia hormat dengan ibu ya, dia lebih sayang ke ibu. Kemudian di sini aku lihat dia juga anak rumahan, dia bekerja ya kayak orang-orang yang udah diatur hidupnya gitu loh. Dia di sini tergolong manja, dan kadang-kadang dia ini kayak suka kalau aku bilang suka dibodohi sama teman-temannya karena dia manja. Lalu di sini kalau aku lihat hubungannya dia dengan kamu itu hanya sebatas dari sosial media. Kita klarifikasi lagi ya. Sikapnya dia itu juga dewasa ya teman-teman. Sikapnya itu dewasa. Oke. Dia mungkin ini teman-teman, bisa jadi dia tinggal di tempat baru. Dia tinggal di tempat baru sekarang gitu. Karena udah udah selesai gitu. Maksudnya dia sekarang mungkin di tempat yang baru. Ngeliatnya gitu. Karena udah bersih-bersih di situ. Ada orang bawa sapu. Berarti baru bersih-bersih, baru pindah ya. Aku logikanya gitu. Hubungan kalian stuck melalui chatting, berkirim pesan, sosial media, pokoknya media elektronik. Di sini aku melihatnya dia lagi starting atau berdikari dari nol, karena mengenai warisan, mengenai uang ya itu tergerogoti sedikit-sedikit. Bisa aja orang ini kena resesi waktu itu. Oke. Aku lihat dia di rumah dikuasai oleh wanita, dikuasai oleh pasangan ya. Dia di sini juga divine-nya feminin, bukan berarti dia perempuan. Gender itu beda. Gender bisa laki-laki bisa perempuan, di sini disesuaikan aja ya, bisa vice versa. Tapi
di sini kalau aku lihat juga ya, orang ini dia itu sekarang kondisinya berubah dari dia anak manja sebetulnya ya, maksudnya anak serba ada, jadi kayak kehilangan arah. Di sini ada kartu Fox. Ini bisa energi dia ya. Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Thief dan Fox. Kalau dibilangin masalah keuangan, ini kan ibaratnya pencuri ya. Thief itu pencuri. Jadi bisa dipastikan orang ini juga ya mungkin nggak jujur juga ya, atau di sini ada seseorang ya yang seneng lihat dia jatuh kayak gitu, tertipu. Kalau dari pekerjaan bisa jadi tertipu. Make sense sih. Ya, kalau kita menggunakan dua kartu itu afirmasinya lebih detail. Jadi ini lebih make sense. Yang menjadi concern dia adalah mengenai keuangan saat ini. Keuangan dia itu ya sedikit aku ngelihatnya di sini, karena makin lama itu makin tergerus akan urusan-urusan mengenai mungkin keluarga, pindah rumah, ada dokumen yang dia harus jalani dan ini stuck. Ya aku nggak tahu ya, kalau misalnya ini mengenai dokumen piutang, dokumen keuangan, ini bisa keterkaitan teman-teman. Yang pasti, kenapa ya, aku tuh selalu ngebacain keuangan ekonominya itu pasti bermasalah. Emang kita resesi banget apa gimana gitu loh. Kalau aku pikir sih orang yang kamu pikirin itu bener-bener resesi sih. Kehidupannya itu kayak acak-adul gitu. Yang tadinya dia happy-happy, yang tadinya dia keluarga bahagia, kita pun semua seperti itu ya. Kita bisa beli mobil baru, kita bisa ketika kita utuh keluarganya, kita pernah ada di atas dan kondisinya sekarang mungkin sedang di bawah. Yang aku bilang, kalau dari strata sosial, orang ini bukan dia tidak kaya, bukan gak kaya, pernah kaya. Sekarang aja semua itu berbalik dan dia seperti kayak masih mencari cara dikarenakan ya harus ada akal teman-teman, harus ada akal. Kenapa? Dalam pekerjaan, dalam mencari uang dia harus pakai strategi. Bisa aja sih ya kalau aku bilang investasi bodong atau semacam kayak saham-sahaman. Aku orangnya bukan tipe-tipe orang yang suka belajar saham ya. Aku bodoh. Aku anak IPA teman-teman, jadi aku bodoh. Akuntansi, ekonomi aku nggak heran kalau aku boros. Ya. Orang ini dia itu punya sikap pengayom. Ya, pengayom. Kemudian dia itu sayang sekali dengan sosok ibu. Apa yang dikatakan ibu itu dilakukan. Dia ada perasaan kayak lonely atau sendirian. Kadang-kadang dia bukan tipe-tipe orang yang bisa mengungkapkan perasaan. Orangnya sangat diam. Tetapi bukan berarti dia itu bodoh. Dia itu cerdik, karena ada kartu Fox di sini ya, cerdik. Dia bisa jadi antagonis, bisa jadi protagonis, tergantung situasi kondisi ya. Kalau dia
pasangan ya, kalau dia laki-laki dia tipe-tipe takut istri, dia sangat menghormati wanita gitu, gak mau menyakiti. Dia berat juga ya hidupnya. Bisa aku afirmasikan sih, hasil yang dia mau itu masih kayak jauh dari harapan. Termasuk adanya pertemuan dengan kamu mungkin ya, jaraknya ini sangat jauh dari kamu, sehingga semuanya itu hanya pending. Dan ya, ini ada letter, komunikasinya hanya melalui surat, elektronik mail, email, sosial media ya. Hubungan ini tuh hubungan yang fun banget hubungannya dengan kamu. Tapi memang kamu dihadapkan pada seseorang yang memang sangat-sangat complicated dari segala hal. Kalau ibaratnya orang itu kalau dikasih dia mungkin udah nyerah aja deh, mendingan nggak usah gitu. Tapi entah kalau sama kamunya masih bertahan, aku lihat masih bertahan di sini. Karena energi orang ini nggak mungkin ada kalau kamu nggak bertahan. Kita lihat lagi ya di sini. Bagaimana dia melihat hubungan ini? Ada yang cinta nyata, teman-teman. Aku melihatnya tumbuh berkembang. Dia punya rasa sama kamu, tumbuh berkembang. Bahkan dia tuh pengen melindungi kamu. Jika dia memang mampu, dia ingin melindungi kamu dari banyak hal. Pengen jadi teman curhat juga, pengen diandalkan sama kamu, pengen melakukan hal gila bersama. Tuh, misteriusnya dia kayak kurang terbuka akan perasaan. Dia tipe-tipe orang yang mendem banget, bahkan cenderung kayak stuck ya. Di sini memang betul ya teman-teman, dia stuck sama kamu dikarenakan memang ada masalah ekonomi yang aku lihat. Tapi sebenarnya secara perasaan, secara gairah, secara ilusi, secara refleksi, dia melihat kamu itu adalah kayak cerminan dia, mirroring dia, cerminan dia di air. Kalau malam hari apalagi orang ini nginget kamu banget. Dia banyak khawatir. Dia tuh bilang gini ke masa depan ya, mungkin dia tuh punya pandangan ke masa depan seperti ini. Kalau aku suka sama kamu dan aku tidak cukup kuat fondasi keuangannya, apakah aku bisa bertahan dengan kamu? Atau aku makin membawa hubungan ini itu ke arah yang malah buat kamu gak happy. Jadi alasan dia sebenarnya bukan dia nggak cinta sama kamu ya teman-teman, tapi ada beberapa yang ditahan di sini karena kondisi dia sedang tidak menentu sekarang. Itu yang harus kamu tahu. Gimana emosinya dia sebetulnya ketika mungkin harus melepaskan kamu. Itu yang harus kamu tanamkan di situ. Kita akan kupas mengenai apa yang dia rasakan kepada kamu ya. Aku akan ambil 10. Hammer, Cupid arrow,
the unsaid mask, to graduate, the document, expectation. Aku melihatnya di kala kartu King of Pentacles kita afirmasikan dengan hammer, berarti betul. Ini match. Dia sedang bekerja, dia sedang mencoba untuk berusaha bagaimana hubungan kalian itu bisa lancar, ya. Tanpa harus dia ngomong sama kamu, dia punya kepercayaan bahwa cinta ini akan ketemu. Kamu sama dia akan ada matchnya, akan ada pertemuan gitu ya. Dia punya keyakinan itu. Makanya dia tidak mau menyerah dengan kamu. Di sini ada sesuatu yang dia tidak ungkapkan, bahwa dia juga sudah berusaha dia tidak mengatakan bahwa aku mencintai kamu, atau bahkan dia bisa tanpa kamu gitu ya. Maksudnya ibaratnya kayak gini loh, ada sesuatu yang dia nggak bisa ungkapin, bahwa memang dia tuh mencintai kamu, atau dia nggak bisa hidup tanpa kamu, tapi itu nggak pernah diungkapin. Dia selalu menggunakan topeng karena memang orangnya gengsi-gengsian. Dia di sini sebetulnya dia tuh bodoh akan cinta, teman-teman. Bodoh akan petualangan cinta itu dia bodoh banget. Dan di sini dia nggak bisa ngomong betapa bahagianya ketika dia bertemu dengan sosok kamu. Namun kadang-kadang dia tuh merasa kayak kecil hati ya. Dia merasa dia itu bukan siapa-siapa sih kalau dibandingkan dengan sederetan teman kamu, mantan kamu. Bahkan di sini mungkin ada yang ingin mengakhiri ya. Aku nggak bilang ini adalah hubungan cinta segitiga, tetapi di sini dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa memproses jika memang sudah ada ikatan. Maksudnya dia mau selesai gitu. Ketika dia sudah mengurus segala macam, apakah kamu masih mau sama dia? Misalnya nih hubungannya dia terikat sama orang lain ya. Dia berharap dan ingin mengkonfirmasi kamu bahwa kamu juga memprioritaskan hubungan ini. Jadi dia agak sedikit takut, aku lihatnya agak sedikit takut, agak sedikit tidak pede. Sekarang kita sudah bedah kan ya. Kita sudah bedah dan kita akan lihat di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dia pertama itu kayak nggak yakin kalau kamu tuh bisa mencuri hatinya dia. Aku lihatnya seperti itu ya. Dia sekarang tuh kayak gimana ya, dia happy bahwa memang kamu tuh juga cinta sama dia. Di sini dia berharap ya kamu juga memikirkan dia. Aku tidak baca artinya ya di sini kan, karena yang dia pikirkan dari hubungan ini berarti kan apa yang dia mau. Dia tetap menganggap kamu adalah masa depannya dia. Jadi ya mau kalian kemana, dia kemana, kamu kemana,
ujung-ujungnya ketemu. Tuh, karena dia banyak sekali menutupi perasaan, maka di sini dia tuh pengen ngomong sama kamu. Perasaanku sebenarnya seperti ini loh sama kamu. Hubungan ini tuh bisa hangat. Pengen peluk kamu. Kamu gak boleh sama orang lain. Aku suka kemandirian kamu. Dia melihat kamu itu adalah orang dengan sosok mandiri yang sebenarnya kalau dia bilang mungkin galak ya, tapi kamu tuh lembut. Ada sisi lembutnya, ada sisi feminin, ada sisi emosional dari kamu. Ini yang paling penting. Dia bilang kamu tuh memberikan sebuah cahaya, kamu memberikan dia harapan. Banyak sekali beban-beban di sini yang dia harus hadapi, bahkan ya beban finansial. Tapi kamu tuh memberikan dia hope, keyakinan bahwa ya bisa, gitu loh, bisa kita sama-sama. Aku seperti kayak merepresentasikan dia ya, super loveku. Jadi ada ketakutan di sini. Ada ketakutan di mana ketika dia nekat mau sama kamu dan secara finansialnya dia masih lemah, dia akan menyeret kamu dalam kesulitan. Kalau kamu bisa tanya, kenapa sih kamu gak bisa pergi? Kenapa gak bisa ke aku? Dia mau banget. Aduh, dia mau banget sama kamu. Mau banget. Cuman di sini, apa iya? Di sini yang ada dia jadi beban sama kamu. Itu sih yang aku bisa simpulin. Orang ini sangat terkagum-kagum sama kamu. Cinta, menghormati, perasaan tulus ya. Kalau dia laki-laki, dia adalah orang yang berhati lembut. Walaupun dia memang agak sedikit tricky. Kalau dalam pekerjaan dia bisa aja dia jadi orang yang curang, dia suka mengelola uang orang lain. Ya. Yang penting orang ini suka kesuksesan, teman-teman. Uang itu penting. Kestabilan itu penting. Itu nomor 1. Makanya dia di sini worried, bukan masalah kamu cinta dia atau enggak, tapi dia worried kesanggupan dia. Misal kita ketemu, pasti kan udah harta bawaan. Apa yang dia punya? Aku tuh gak punya apa-apa. Cuman kamu di dunia ini yang aku punya. Ya, aku harapkan ya dengan pendewasaan kalian, hubungan ini bisa berjalan ya. Sekarang kita akan reveal zodiaknya. Aku nggak akan buka lagi, sudah cukup aku bilang. Di sini kuat sekali energi Pisces, energi Cancer ya. Kemudian ada energi Taurus, Aries, gitu. Aquarius juga ada. Kuat banget Pisces. Pisces itu kalau ini bukan berupa zodiaknya dia, ambillah ini energi ya, energi. Aku bisa info untuk nama-namanya, ada AND, SW, ada O, ada I, ada H, ada E, ada V, kemudian R, ada T, ada I, ada Q, ada C, ada huruf U, ada huruf F, E, udah tadi ya, S dan P, ada juga W. Udah, gitu yang aku bisa ambilkan namanya. Dan kita akan lihat pesan terakhir untuk hubungan ini. Pernikahan. Beberapa di antara kalian akan jadian sama orang ini dikarenakan memang sudah ada spiritual connection, ada jalan spiritualnya. Jadi
aku bilang kartu ini positif karena akan ada yang berakhir perkawinan, walaupun tidak semua. Oke, see you and I see you. I love you. Bye bye.